ini tuh jadi sedikit cerita nggak enak ya. Jadi hampir boleh dibilang brand ambassador yang berjilbab tuh nggak ada deh. Ada cuma 2, saya dan satu lagi adalah Rina Gunawan. Jadi Rina Gunawan itu di Lifebuoy sabun gitu ya. Saya di Margarin waktu itu gitu ya. Dan ini kursus cake decorating termurah di dunia deh kayaknya. Kayaknya Karena di tempat lain pasti harganya di atas 7,5 juta sampai 15 juta. Atau pada saat itu tuh tingkat PHK luar biasa, tinggi ya. sehingga saya merasa saya pengen banget kasih semangat loh sama ibu-ibu yang sedang bersedih-sedih ini untuk hey, salah loh, jangan begitu gitu. Now you are listening to The Spice Guy. Welcome back with me, The Spice Guy. Hari ini kita kedatangan tamu seorang chef yang sudah berkarir sejak lama banget ya. Bu Fatma, welcome, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatma ini kebetulan tetangga juga ya sama Yes. saya. Jadi kita di Matraman, aku di Matraman dalam 2, Ibu di Matraman dalam 3 gitu. Jadi welcome Bu Fatma sekali lagi, terima kasih sudah hadir ke Sama-sama. podcastnya The Spice Terima Guy. kasih juga berkenan mengundang saya di sini dan saya semangat sekali. Sebenarnya udah beberapa waktu lalu ingin datang ke sini sesuai undangan gitu ya, tapi ada kendala suara gitu ya. Biasa kalau habis konser terus gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang udah lebih baik lah, suara udah keluar. Alhamdulillah, gitu ini ya, udah langsung keluar suaranya. Iya, jadi ya ayo deh kita ngobrol Siap, apa aja. siap, makasih. Ibu kalau boleh tahu sekarang kan lagi jadi brand ambassador nih untuk beberapa brand. Boleh sebutin dong brand apa aja nih? Kebetulan saya menjadi beberapa jadi brand ambassador beberapa merek ya. Yang pertama ada susu Indomilk ya dari Indolacto, kemudian ada margarin dari Palembum, kemudian keju Kraft, lalu ada tepung bola deli. Wih, banyak banget. Ini yang sekarang ya? Sekarang ya gitu, alhamdulillah sih saya dipercaya oleh mereka untuk mempromosikan produk-produknya gitu. Tapi kalau total dari awal Ibu berkarir udah banyak banget berarti ya? Alhamdulillah sih, tiap kali dipercaya oleh satu brand tuh ada tanggung jawab tersendiri gitu ya, benar. untuk mempromosikan produk mereka secara total gitu. Wah, luar biasa. Tapi aku manggilnya harusnya chef ya, Chef Fatma ya, harusnya. Saya sih sebenarnya chef abal-abal lah ya, chef jadi-jadian gitu ya, karena saya bukan lulusan sekolah boga gitu ya, dan juga bukan chef yang memimpin beberapa chef di hotel gitu ya. Jadi saya memulai karir saya di kuliner itu dari rumah gitu. Jadi semuanya tuh serba dari rumah, sehingga inginnya tuh dari rumah tuh terpancar tuh semua semangat-semangat yang ada di NCC kepada banyak orang gitu. Ibu kan berkembang awal itu kan ceritanya yang kita sering dengar tuh kan dari NCC ya. Dari NCC Betul. ya, NCC itu Natural Cooking Club. Natural Cooking Club, betul. Banyak mungkin ada yang belum tahu, mungkin Natural Cooking Club. Boleh ceritain nggak sebenarnya NCC itu lebih apa sih, kursus masakkah atau sebuah portal website community, atau sebenarnya lebih kemana arahnya? Baik, jadi Natural Cooking Club atau disingkat dengan NCC, sehingga sekarang itu lebih banyak orang kenalnya tuh NCC gitu ya. Lebih NCC enak lah kalau gitu. disingkat ya. Iya gitu, jadi tiap kali nyari resep tuh donat NCC misalnya gitu ya, nastar NCC. Paling banyak tuh di Facebook, Bu. Muncul pokoknya kalau resep udah ada embel-embel NCC-nya, itu udah pasti enak aja nih. Iya, jadi resep yang bisa dipercaya gitu ya, insya Allah ya. Jadi NCC merupakan satu komunitas yang awalnya dulu di Yahoo ya, Yahoo Groups gitu, zaman milis gitu ya. Buat generasi baru kayaknya belum nyobain tuh, Bu. Iya, Yahoo Messenger tuh apa? Yahoo apa? Yahoo Group ya? Yahoo Group tuh apa? Iya, Yahoo Groups. Dulu kan ada Yahoo Groups, ada apa lagi, Friendster gitu ya. MRIC apalah itu kayak ya. gitu deh ya. Nah, kami mulai terbentuknya di situ di tahun 2005. Jadi bulan Januari
tahun 2005 ini Januari sekarang ya. Jadi Wah, ulang tahun kita nih. ulang tahun ke-18 ya. 18 18 tahun, tahun. Masya Jadi Allah. kalau anak gadis tuh lagi seger-segernya Oh, terpancar kesegarannya. gitu. Silakan. Nah, di komunitas ini kita tuh ngobrolnya makanan. Only, Jadi yes. mulai dari apa tuh membuat makanan, mendekorasi makanan, kemudian membuat kue juga, terus how to success membuat kuenya, terus how to success bisnis kuenya itu seperti apa sih gitu ya. Arah bisnisnya juga ya. Ada gitu. Jadi kita di NCC itu memberikan semangat pada member-membernya supaya melakukan bisnis makanan meskipun nggak punya restoran dan melakukan bisnis kue meskipun nggak punya bakery gitu. Jadi manfaatkan peralatan yang ada di dapur sendiri untuk cetak uang dari Usaha-usaha situ. ya, di Iya. situ ya. Dan rupanya semangat ini banyak ditangkap oleh member-member NCC sehingga bertumbuhan tuh para pelaku usaha rumahan seperti itu. Kalau dari member-member itu, kebanyakan kalau pernah nggak sih ibu data atau ibu tanyalah simple gitu, berapa persen yang memang mau kursus atau mau belajar Iya. untuk nyenengin keluarga, Iya. sama yang berapa persen untuk usaha? Jadi persentasenya belum pernah kami hitung sih persisnya gitu. Tapi pernah kami buat database kecil aja yuk dari member NCC yang terkumpul sudah berapa banyak sih yang punya usaha gitu, usaha yang dimulai sejak menjadi member NCC. Waktu itu di tahun 2011 sih kami buatnya ya udah lama Udah lama banget gitu, itu udah 300 orang yang jadi. Nah, berkembangnya ke sekarang tuh belum pernah kami data lagi karena tuh adminnya nggak ada yang sanggup ngerjainnya. Ibu, Gitu. Masya Allah sekarang aku cek nih sibuk banget. Setiap hari guys jadwal cooking class ya. Iya, cooking class. Itu penuh terus. Aku juga pingin banget belajar. Tapi kalau boleh tahu, kalau aku cek dulu ya, Iya. kayaknya NCC itu lebih banyak makanannya ya, maksudnya masakan. Iya. Sekarang arahnya kalau aku lihat, mohon koreksi, kayaknya lebih ke kue, pastry dan lain-lain. Iya betul. Jadi gini, kami dahulunya itu awal ketika berdiri kursus cuman ada di weekend aja gitu, weekend aja terus abis itu berkembang menjadi ya tengah-tengah minggu ada gitu. Peminatnya ternyata lebih banyak lagi gitu ya. Kadang-kadang kita bikin kursus tuh apa yang daftar banyak sekali gitu. Beda dengan sekarang. Sekarang grafiknya tuh agak turun. Nah, ternyata dari materi-materi yang kami adakan itu kalau kursus baking itu pesertanya banyak sekali. Baking ya. Baking. Jadi kadang-kadang kelas kami nggak muat sehingga kami bikin kelas yang berulang. Jadi yang nggak bisa ikut sekarang bisa di bulan depan atau di setiap bulannya kita adakan tuh kelas-kelas yang banyak peminatnya kayak cake dasar, cake internasional gitu tuh kita buatnya tuh sebulan 2 kali gitu. Terus cake decorating segala macam itu dulu peminatnya banyak sekali. Nah, kursus yang cooking itu lebih sedikit peminatnya. Lebih Iya, banyak baking gitu. ya. Kadang-kadang ada pertanyaan, Bu Fat, ayo dong bikin resep kursus soto gitu. Ya udah, saya bikin kelas soto Nusantara gitu. Udah, kan kita banyak sekali ya resep-resep soto gitu. Ternyata pesertanya nggak ada. Misalnya ada ya paling 1-2 gitu. Jadi kita sayang kalau waktunya tuh difokuskan di masakan padahal peminatnya sedikit gitu. Tapi kalau masakannya yang bisa dipakai untuk bisnis misalnya gitu ya. Nah, itu peminatnya banyak. Misalnya nih Contoh. mie ayam gitu Itu rame ya. tuh ya? Rame gitu. Terus aneka dimsum gitu tuh rame. Lalu ada lagi tuh masakan Palembang populer. Nah, itu tuh rame gitu. Berarti Karena ada tantangannya ya. Mungkin orang di rumah bikin tuh kadang gagal, kadang berhasil gitu. Iya. Jadi mereka tuh make sure kerjaanku sebenarnya bener nggak sih gitu ya. Jadi ikutlah kursus. berarti gitu. NCC ini kursus pencetak pengusaha kuliner Ibu ya? Iya, jadi gini, kalau di NCC semangatnya tuh ya, yang tadinya nggak minat masuk dapur menjadi mau, gitu ya, menjadi mau. Kemudian yang tadinya nggak bisa menjadi bisa, dan setelah bisa mereka lanjut melakukan bisnisnya dari rumah. Wah, seperti seru itu. banget. Iya. Tapi kita mundur sedikit nih. Mufat tuh dulu sebenarnya emang
kerjanya apa nih sebelum memulai NCC gitu? Iya benar. Jadi saya terjun di bidang kuliner itu boleh dibilang karena keadaan ya. Waktu itu saya adalah pekerja ya, saya pegawai, saya adalah seorang sekretaris ya. Sekretaris itu jenjangnya dari mulai junior sekretaris sampai eksekutif sekretari gitu ya. Dan saya udah mencapai itu. Sampai kemudian datang krisis ya waktu tahun 98 Jakarta huru-hara kayak ya. gitu ya. Tingkat PHK tinggi banget. Saya sih nggak PHK sih alhamdulillah gitu. Tapi timbul semangat yang luar biasa karena ada banyak sekali ibu-ibu yang sedih gitu ya. Mereka bersedih, nggak cuma sedih tapi menangis dan meratapi suaminya atau nasibnya yang punya suami kena PHK kayak gitu ya. Sehingga saya merasa aduh kayaknya keadaannya nggak boleh kayak gini nih. Harus seorang perempuan itu justru ketika suami terpuruk dia harus lebih tough gitu ya. Kita mesti kasih semangat pada suami-suami dan kalau bisa kita bantu gitu ya. Kalau cuma nyalahin terus keadaan, bersedih-sedih terus, menangis, pasti malaikat cuman akan kasih tisu untuk menghapus air mata kita. Tapi kalau kita semangat untuk melakukan bisnis, melakukan sesuatu supaya dapat penghasilan dari rumah lah ya, nggak usah keluar-keluar. Tipikal ibu-ibu kan sebenarnya nggak bercita-cita jadi konglomerat kayak gitu ya. Paling tidak ada penghasilan yang bisa melengkapi penghasilan suami atau pada saat itu tuh tingkat PHK luar biasa. Tinggi, sehingga saya merasa saya pengen banget kasih semangat loh sama ibu-ibu yang sedang bersedih-sedih ini untuk hey, salah loh, jangan begitu gitu. Karena pintu rezeki itu tidak berasal dari satu pintu saja. Kalau kita percaya bahwa rezeki kita hanya dari gaji kantor saja, itu kita salah. Setuju. Karena rezeki Allah turunkan itu dari banyak pintu. Jadi kalau satu ditutup, insya Allah ada lagi. Tapi ada lagi kan kalau kita melakukan sesuatu ya. Kalau kita hanya diam saja juga nggak akan datang gitu. Benar. Nah waktu itu tuh teman-teman saya banyak yang bilang, lu bisa aja ngomong karena kamu kan masih kerja gitu ya. Sehingga rasanya tuh pengen membuktikan bahwa bisa kok kita kalau nggak kerja juga tetap bisa menambah penghasilan gitu. Jadi waktu itu saya memulai jualan kue gitu. Jadi jualan dulu baru kelas masak ya Bu ya? Iya, jualan dulu malahan gitu. Saya jualan tuh tadinya iseng-iseng aja gitu ya, bawa ke kantor. Saya kebetulan suka nyobain resep. Jadi kalau di rumah satu resep jadi 15 pieces gitu kue ya. 5 dimakan, 10 bawa ke kantor. Dan di kantor itu langsung saya kasih harga gitu. Biasanya teman-teman lain kan suka bagi-bagi gitu ya. Nah, kalau saya enggak, udah langsung kasih harga. Sehingga teman-teman setiap kali ketemu itu pasti akan nanya harganya berapa. Ingat nggak tuh gitu. Produk apa pertama kali yang dijual? Pertama kali saya bikin bolu kukus. Bolu kukus mekar gitu ya itu. Terus kan itu seneng banget saya bisa bikin. Dan setiap hari beda yang saya buat gitu ya. Hari ini bolu kukus, besokannya lemper, besokannya kroket, besokannya lumpia, besokannya beda terus gitu ya. Seru ya? Seru gitu. Sampai kemudian tiba-tiba di kantor ada teman yang telepon. Mbak, besok aku ada acara, butuh kue. Aku beli aja sama kamu daripada aku repot gitu ya. Ya udah, berapa banyak kamu perlunya? 100. Banyak sekali gitu buat saya karena waktu itu setiap kali bikin kan paling banyak 15 tadi 15 atau 25 lah ya. Sekarang 100 gitu. Nah, tapi waktu itu saya ambil tantangan itu gitu ya dan saya ajak ibu-ibu tetangga gitu untuk bantuin dan alhamdulillah dari situ kemudian saya dikenal sebagai produsen kue ya untuk kebutuhan di kantor. Waktu itu saya masih sambil bekerja. Sampai kapan tuh jualan? Sampai sekali waktu terus banyak yang nanya gitu, Mbak kuenya enak, aku mau dong resepnya gitu. Nah saya kasih tuh. Oh dikasih langsung? Saya kasih resepnya.
saya senang sekali berbagi resep gitu. Jadi makaroninya enak banget Mbak Fat, mau dong resepnya, saya kasih gitu Karena resepnya. dikasih juga belum tentu dia bisa bikin enak ya. Whatever lah ya, tapi ada kepuasan tersendiri buat Iya. saya ketika saya memberi resep-resep itu gitu. Karena sekali waktu saya pernah tanya sama temen yang bisa bikin kue enak banget, namanya chiffon cake ya. Saya penasaran gitu, tapi ternyata dia tidak berkenan untuk memberinya gitu. Terus abis itu saya agak maksa Kesel juga. ya? Saya agak maksa juga. Jadi setiap kali kata saya, ayo dong saya bayar deh gitu. Dia kasih, tapi ternyata salah gitu. Ntar minggu depannya lagi saya bilang, ini kok salah ya? Oh iya itu mesti pakai ragi gitu. Kayaknya Minggu depannya sengaja saya ya. mikirnya, iya, saya nggak tahu apakah itu sengaja apa enggak. Saya nggak bisa menuduh. Tapi dari situ kemudian saya menjadi ingin belajar gitu. Pergilah saya ke tempat kursus. Oh, Gitu. gitu. Kursus pertama saya waktu itu pelajarannya adalah mendekor kue dengan fondant. Yang itu tidak fokus saya perlukan gitu. Saya perlunya adalah membuat kue chiffon gitu. Jadi ya udah saya perhatiin, ternyata di sebelah saya ibu-ibu berkenalan, terus dia bilang, kamu suka ya menghias kue? Enggak, saya tuh kepengennya belajar bikin chiffon. Oh gitu. Yaudah catat deh gitu. Dia kasih resep. Saya catat di bukunya, dia catat telur, gula dan lain sebagainya gitu ya. Terus caranya segala. Terus dia bilang, minggu depan kamu kursus lagi ya. Nanti saya bawain kuenya, kata dia gitu. Waktu itu saya masih bekerja sehingga hanya bisa di hari Sabtu. Gitu. Saya buatlah kuenya. Ternyata jadi bagus. Jadi gitu. enak. Yang resep yang dikasih itu. Yang dikasih Berarti gitu. yang ngasih ikhlas itu. Sangat. Dan saya sayangnya lupa ya, ibu ini namanya siapa gitu, saya lupa. Terus mudah-mudahan dia selalu dapat berkah. Amin. Nah minggu depannya saya buat dan saya datang ke tempat kursus, saya daftar kursus lagi gitu. Ibu ini datang Benar. bawa kuenya juga gitu. Jadi ya Allah, Seru itu ya. luar biasa ya buat saya. Ibu ini seperti malaikat Masya Allah. yang memberi tahu pertanyaan yang selama ini membuat saya gregetan gitu ya tiap kali bertanya. Nah malahan ibu ini bilang, kamu tahu nggak sih toko bahan kue itu nggak cuma di sini loh gitu, karena kursusnya di toko bahan kue. Oh ya, ada di mana lagi? Ikut saya ya nanti ya. Jadi selesai kursus saya diajak naik mobil dia jalan-jalan dari toko ke toko gitu. Itu pengalaman yang luar biasa. Ibu sempat kepikiran nggak sih kalau diinget-inget gitu ya historinya? Dulu mungkin ibu bikin kue pakai bahan A, B, C. Sekarang merek-merek itu ibu jadi brand ambasadornya mereka. Nggak kepikiran tuh. Nggak kepikiran Nggak ya? kepikiran. Waktu itu abis kasus itu gitu ya. Saya merasa dendamnya luar biasa ya untuk resep yang nggak diberi oleh teman Si saya. chiffon itu ya. Iya, sehingga saya merasa mulai saat ini kalau ada orang yang bertanya kepada saya tentang resep yang saya tahu, saya akan jawab. Saya akan beritahukan semua resep yang saya tahu kepada banyak orang di seluruh dunia gitu. Jadi itu semangat luar biasa, sehingga ketika kemudian saya gabung di Satu Milis, saya butuh banyak orang bertanya gitu. Waktu itu saya gabung di Satu Milis majalah makanan gitu ya. Jadi saya bekerja jadi sekretaris yang nggak bisa kemana-mana, hanya di depan meja aja, tapi saya punya peralatan komunikasi gitu. Ada fax, ada telepon, kemudian ada internet. Jadi sepertinya saya gini, ayo dong banyak orang tanya ke saya akan jawab gitu. Gitu. Nah kesempatan itulah, jadi setiap kali saya begitu saya gabung, ada pertanyaan saya jawab, ada pertanyaan saya Biar jawab. ada yang nanya ya Bu ya? Iya, seperti haus banyak orang tanya gitu. Kebayang, Alhamdulillah. Sehingga waktu itu banyak orang yang merasa, Mbak Fat, aku nggak mau resep aja gitu. Aku maunya langsung diajarin gitu. Ya udah kalau belajar bayar gitu. Jadi bisnis ya. Iya, nah mulai dari situ kemudian Langsung resign jangan-jangan. belum resign, saya masih memenuhi undangan untuk mengajar di kelompok-kelompok ibu-ibu sampai di tahun 2004. Itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Akhirnya ya. Iya, akhirnya. Berarti mulai tadi tuh tahun 98
98 itu ya huru-hara itu sampai 2004. 2004 ya, Iya. berarti 6 tahun ya. Iya, mengajarnya itu mulai 2002 itu 2002, pertama. Iya, pertama luar ngajar. biasa. Jadi waktu itu sih merasa gimana ya, mengajar tuh saya merasa nggak bisa sih gitu ya, merasa bisanya cuman segini-gini, tapi yang segini ini ternyata bermanfaat buat orang lain. Jadi sayanya merasa ya percaya diri ya, alhamdulillah ketika kita diperlukan oleh orang lain itu Masya Allah, luar biasa ya rasanya. Berarti kayak gitu. tahun 98 tuh ibu udah punya akses internet ya. Terus gabung ke apa grup-grup gitu ya, Iya, iya, milis ya. Gabung terus iya. ya sharing-sharing seperti itu Iya, ya. iya, iya. Tahun 98 tuh modem tuh masih bunyinya tuh yang Oh, kayak saya gitu. udah main internet dari tahun 94 ya. Wah. Karena saya bekerja di satu perusahaan waktu itu di kelompoknya Bob Hasan ya, yang punya site di Kalimantan ya, di tempat-tempat jauh gitu. Sehingga komunikasi internet sudah dilakukan waktu itu karena punya satelit sendiri gitu waktu itu gitu. Jadi biasa karena kalau site-nya jauh-jauh, kantor pusatnya di Jakarta, udah telepon udah nggak ini ya. Sehingga saya udah paham internet tuh dari waktu itu gitu. Cuman kalau waktu itu kan mesti pakai komputer ya. Iya. PC, Belum handphone ya. belum handphone, belum laptop, nggak Iya, ada iya, deh iya, ya iya. gitu waktu itu. Jadi ketika 98 musim milis ya udah lancar aja gitu, bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dan itu sangat membantu karena saya waktu itu sudah menjadi eksekutif sekretari yang nggak bisa berjumpa dengan banyak orang gitu. Melalui milis-milis ini saya bisa ketemu banyak orang meskipun saya tetap di belakang meja. Berarti dulu ibu masih, apa jangannya sampai sekarang nih, masih kalau ada yang nanya di grup atau di mana tuh masih ibu yang jawabin kah? Iya, saya masih di Instagram khususnya masih saya jawab sendiri gitu. Tapi kalau di YouTube sama di TikTok itu ada admin. Udah ada adminnya Iya, ya iya. gitu. Atau Masih ngerasa ada kepuasan tersendiri nggak sih Bu betul, sampai sekarang? sangat itu. Jadi saya merasa lebih puas karena jawab sendiri. Tapi karena keterbatasan ya, nggak bisa megang medsos lainnya gitu ya. Udah saya masih megang di Instagram untuk jawab sendiri dan di WhatsApp. Oke. Pertama kali ada brand yang approach ibu itu kapan tuh? Itu di tahun sekitar 2010 ya, 2010 ya, udah mulai nih. 2010 udah mulai gitu. Waktu itu sih apa ya? Ada kepuasan tersendiri karena waktu itu masih belum ada chef berkerudung ya. Ini tuh jadi sedikit cerita nggak enak ya. Jadi hampir boleh dibilang brand ambassador yang berjilbab tuh nggak ada deh. Ada cuma 2, saya dan satu lagi adalah Rina Gunawan. Jadi Rina Gunawan itu di Lifebuoy sabun gitu ya. Saya di margarin waktu itu gitu ya. Karena hampir boleh dibilang ada keterbatasan promosi sendiri waktu itu. Brand-brand itu menjauhi promosi yang menuju ke dianggapnya kan teroris apa gimana gitu. Ada stigma begitu Bu ya? Waktu itu masih belum seperti sekarang ya. Nggak kebayang waktu saya kuliah aja susah banget itu berkerudung ya. Sehingga nggak kebayang sekarang ada mode show baju hijab, segala muslimah, macam. hijab modelnya begitu banyak dan begitu banyak orang menggunakan hijab gitu ya. Waktu Berarti itu kita masih susah. bersyukur banget ya di tahun ini tuh sudah lebih sudah tidak seperti dulu ya, artinya Iya, stigma seperti itu waktu sudah itu tidak masih ada. susah ya, masih repot sekali. Jadi setiap kali masih dianggap mereka masih sangat hati-hati ya kalau memilih-milih ya. untuk promosi itu kan mereka sangat hati-hati gitu. Oke. Nah 2010 dengan satu brand margarin, kemudian setelah itu setahun kemudian dengan margarin lain itu yang punya nama ya sampai 5 tahun tuh saya bersama Kontraknya dia. ya. Jadi setiap tahun berkembang seperti itu gitu. Jadi sampai tahun 19 itu
saya udah pegang beberapa brand gitu. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas, kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Bu Fat, aku cek, mohon koreksi kalau salah. Ini dari kalau kita grouping gitu ya, bisnisnya Ibu tuh berarti ada kursus pelatihan masak ya? Iya, ada kursus masak dan membuat kue. Buat kue. Terus yang kedua nih, Ibu sebagai brand ambassador. Iya. Terus yang ketiga aku cek, Ibu juga punya channel YouTube sendiri nih. Iya, benar. Di YouTube ya. Di YouTube. Terus ada Ibu juga resep masak nih. Apa ya, kan kalau video berupa video ya, tapi kalau resep masak tuh diupload di situs mungkinkah, atau milis itu masih ada, atau share di WhatsApp mungkin berupa tertulis? Iya. Masih ada kah? Masih ada. Jadi resep awalnya itu hanya saya posting di website, gitu ya. Website itu di awal-awal NCC tadinya kan blog aja ya. Setelah blog baru ada web gitu. Nah, ada satu kepuasan tersendiri karena cita-cita saya kan menyebarkan tuh resep-resep ke seluruh dunia dan itu Allah kabulkan melalui website gitu. Sampai sekarang mungkin websitenya masih belum diupdate lagi belakangan karena lebih banyak di Instagram dan di Facebook. Tapi kalau Ibu lihat trennya sendiri, orang lebih suka belajar gitu ya, antara baca tulisan resep berupa tulisan atau nonton video YouTube atau kursus langsung? Jadi ada beberapa kelompok yang baca aja udah paham, gitu. Ada beberapa kelompok lagi yang baca nggak cukup, jadi harus nonton video. Berarti dia ke YouTube. Kemudian ada yang kalau nggak langsung belajar tuh nggak puas, gitu. Sama kayak belanja, kan ada yang mau lihat langsung, ada yang ya udah online aja juga bisa kayak gitu kan. Tapi di tahun setelah pandemi ini, gitu. Ini yang datang ke tempat kursus relatif sedikit. Setelah pandemi? Setelah pandemi gitu, relatif sedikit. Masih belum bisa kembali seperti saat sebelum pandemi. Sebelum atau pas pandemi? Sebelum. Karena pas pandemi malah kita nggak ada kursus kan. Stop, kursus hanya online saja, live baking demo di Instagram kayak gitu ya. Itu malah rame gitu, kursus online rame. Sekarang kursus online yang Zoom cooking class kayak gitu tuh relatif sepi gitu ya. Yang datang langsung juga sepi gitu. Tapi kursus online yang dapat video kemudian dibahas di grup-grup WA itu rame sekali. Malah rame gitu. Jadi sekarang saya ada kerjasama dengan Momasa, satu satu portal aplikasi gitu yang mengadakan kursus-kursus gitu. Dan luar biasa saya melihat semangatnya ibu-ibu untuk belajar tuh tinggi sekali. Pada nanya semua di situ ya. Nanya. Itu biasanya apa, ngebahas satu video kah atau ngebahas resep atau gimana? Resep. Jadi misalnya gini, kursus kue kering misalnya gitu ya. Atau yang kemarin jalan ya satu brand pokoknya apalagi yang lagi viral sekarang gitu ya, kromboloni segala macam gitu. Nah, itu kita buat videonya. Kemudian orang-orang akan membeli kelasnya lewat aplikasi, lalu berkumpul di satu grup WhatsApp gitu. Di WhatsApp inilah kemudian nanyalah semua. Tanya jawab kalau sudah praktek gitu ya, enak banget gitu. Dan itu saya kayaknya puas banget ya bisa ngasih konsultasi ke mereka. Aku lihat gitu. di story-nya sih. Iya. Itu di Momasa itu Bu ya? Di Momasa, iya, bekerja sama dengan Momasa. Itu ada website atau aplikasi khusus? Dia aplikasi. Aplikasi ya. Jadi nanti kita taruh di deskripsi mungkin ya. Cek Momasa. Iya, Momasa. Nah, ini tuh hal baru gitu ya buat saya tuh, hal baru yang saya persiapkan. Saya kepengen deh. Biasanya saya doa gitu ya Ahmad ya. Setiap kali ganti tahun gitu. Aku pengen something new gitu ya. Saya perlu new blood gitu. Saya perlu darah baru untuk sesuatu itu. Karena yang kemarin itu kayaknya udah kita jalani gitu. Apa sih gitu? Karena secara usia saya agak susah gitu memahami selera anak muda sekarang itu seperti apa gitu.
Nah, bertemu dengan tim memasak ini yang usianya tuh usia anak-anak Muda saya semua. gitu, semangat mereka seperti itu dan mengadakan kelas-kelasnya itu buat saya menambah semangat dan saya jadi tahu juga gitu semangat anak-anak muda sekarang tuh seperti apa gitu. Oke, Jadi memasak. karena yang kemarin-kemarin yang udah alumni NCC udah pada jadi pengusaha, kalau disuruh kursus lagi mungkin itu lagi gitu Ngapain masih nggak gitu mau gitu. ya. Tapi ini anak-anak baru ini luar biasa gitu. Oke, aku penasaran gini, di NCC itu kan yang upload resep kan nggak cuma ibu aja ya, Ya. ada member-member yang lain. Ya. Itu apakah dikurasi dulu sebelumnya sama ibu gitu kan, atau udah percaya nih kalau orang ini resepnya bagus nih misalkan? Yang di Instagram atau yang di website nih? Aku sih pribadi ngecek kalau di IG pasti kayaknya dari ibu dong. Jadi gini, di Instagram itu ada 2 akun. Oke. Akunnya Natural Cooking Club dan akunnya Fatma Bahalwan gitu ya. Yang Natural Cooking Club itu isinya kalau resep yang berasal dari para member ya atau kalau di Instagram itu kan follower ya. Follower yang ikut kompetisi-kompetisi yang ada di NCC yang kita adakan bekerja sama dengan brand-brand terkenal itu ya. Sehingga resep-resep ini dari mereka. Gitu. Kalau yang website itu dari NCC dari saya gitu ya. Kemudian yang di akunnya Fatma Bahalwan itu dari saya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya YouTube juga dari saya aja gitu Nangkep, nggak dari nangkep. banyak orang. Artinya member nggak ikut ngisi. Di Facebook group itu juga banyak dari member juga Oke. karena boleh ngisi gitu ya. Nah biasanya yang jadi pintu pencet pasti jadi kayak gitu ya. Itu resep-resep yang berasal dari saya atau dari moderator NCC gitu kayak Oke. gitu. Karena resep-resep itu sudah diuji, nggak melulu di dapur NCC, tapi dipakai untuk mengajar. Oh, gitu. jadi sudah teruji. Teruji, insya Allah anti Insya gagal Allah pasti anti jadi. gagal. Berarti semua resep diuji dulu. Kadang gini Bu, aku kalau masak gitu ya, Ya. suka misalkan, oke kita bikin video apa ya? Kemarin tuh kita bikin video stik kebuli. Ya. Jujur ya, aku nggak pernah masak itu sebelumnya. Karena daging stick tapi pakai bumbu kebuli. Iya. Jadi by insting aja. Cuman memang pada saat masak kayaknya, nih kayaknya garamnya harusnya sekian nih, kayak bumbunya harusnya sekian gitu kan. Baru kita edit lagi, koreksi lagi gitu ya. Kalau ibu tuh ada aturan khusus nggak sih ketika mendevelop sebuah resep misalkan? Nggak ada. Jadi memang cicip itu penting ya. Nyicip ya. Nyicip itu penting karena dari situ kita langsung tahu bahwa takarannya itu harus berapa gitu. Khususnya untuk masakan ya. Tapi kalau untuk kue gitu, kue boleh dibilang ada pakem lah ya. Misalnya 1 kilo tepung terigu untuk roti tawar butuh ragi berapa gram sekian. gitu, gula berapa gram kayak gitu-gitu ya. Begitu juga untuk butter cake misalnya untuk yang digunakan 12 telur itu gulanya berapa, tepungnya berapa, itu ada pakem-pakem khusus, tapi tetap cicip juga harus. Cicip juga gitu. harus ya. Jadi uji rasa itu penting. Aku kalau kue, pastry ya, pokoknya ada tepung aku angkat tangan. Emang nggak bakat kayaknya di Lebih situ ke ya. cooking ya. Lebih ke cooking, hot Iya. kitchen aku suka. Terus kita lanjut lagi nih Bu. Ya. Yang keempat itu ada live cooking demo yang biasanya tuh ibu suka datang ke event-event, Iya. cooking di situ. Itu juga part bisnis berarti ya. Iya. Itu memang bisa undangan aja khusus untuk masak atau harus memang yang udah kontrak brand ambassador? Oh, itu sih siapa aja boleh. Bisa ya, nggak Bisa. mesti brand ambassador. Any brand lah ya biasanya. Mungkin kecuali kompetitor ya. Iya, kompetitor dari yang saya menjadi Lagi brand brand ambassador. ambassador. Itu gitu. udah nggak boleh pasti ya? Itu udah nggak boleh. Jadi seorang brand ambassador itu mesti jaga diri baik-baik gitu ya. Banget Artinya ya. kita nggak boleh ibaratnya mengucap pun tidak boleh gitu ya untuk produk-produk kompetitor. Gitu kita jaga. Bukan berarti kita musuhan dengan kompetitor, Enggak. tapi etikanya seperti itu. Sudah ada kontrak yang harus disepakati ya, Iya, dijalanin ya. benar. Nah, live baking demo itu ada 2, Ahmad Oke, ya. gimana? Dengan datangnya pandemi kemarin, itu ada perkembangan yang luar biasa ya. Oke, gimana? Diadakan live baking demo Instagram. Di Instagram, Di Instagram. live ya? Live di Instagram gitu ya. Itu pertama kali gitu ya, saya baru ngerti, karena waktu itu saya menganggap bahwa saya pengen ngasih semangat ibu-ibu yang di rumah pasti pada mati gaya nih ya, mau ngapain gitu, kita nggak boleh kemana-mana, yuk kita kasih semangat mereka yang ada di rumah. Dan akhirnya bekerja sama dengan satu brand yang
ya udah yuk kita baking demonya di situ gitu. Yang tadinya harus baking demo di kota-kota gitu menjadi di rumah aja, tapi di live Instagram bisa ketemu dengan banyak orang gitu. Seru-seru. Alhamdulillah itu ya pertama kali itu saya 3 jam gitu, 3 jam. Wah udah seru banget ya waktu itu live baking demo di Instagram hanya bisa 1 jam. Jadi setiap 1 jam putus mulai lagi ya teman-teman kita ketemu lagi. Oh emang ada aturan dari Dari itunya ya? awalnya gitu, sekarang udah bisa sampai 2 jam. Udah bisa sampai 2 jam. Iya, jadi waktu itu sejam gitu. 3 jam nonstop. Wah, seru banget, puas, brand juga puas gitu ya. Sampai abis itu banyak sekali brand yang bekerja sama dengan saya untuk menjalankan live baking demo di Instagram. Setelah pandemi selesai, live baking demo ini menjadi kualitasnya sedikit ya. Jadi nggak sebanyak waktu itu, hampir setiap hari saya live baking demo di bulan Ramadan gitu ya. Ya Allah. Bu, sorry nih, ini kan kita mau masuk puasa. Aku tuh kayak bingung nih. Ini puasa, kayak aku males masak deh kalau harus ini. Ada tipsnya nggak sih kalau pas puasa tuh gimana? Oh ya kalau puasa tuh banyak banget sih tips yang kita bagikan gitu ya. Masak, terutama sahur ya. Terutama sahur. Gimana kalau sambil merem gitu. Biasanya sih ibu-ibu di rumah pada cerdas dengan belajar dari pandemi, sudah punya makanan-makanan beku yang pas sahur tinggal dipanaskan kayak gitu. Makanya bisnis frozen food tuh grafiknya naik ya. Naik terus ya. Naik terus gitu. Itu memudahkan ibu-ibu masak di bulan Ramadan khususnya gitu ya. Tapi kalau untuk makan buka puasa sih masih pada semangat ya masak, bikin dessert, bikin takjil kayak gitu-gitu tuh. Bahkan yang nggak sempat masak itu menjadi teman-temannya yang punya bisnis ini jadi dapat rezeki ya. Mutualistis yang pada kerja di kantor udah aman-aman aja, kita yang masakin gitu ya, kita masakin. Nah kayak gitu terjadi bisnis lah di situ. Terus satu lagi, ini ada buku. Kebetulan kita ada bukunya nih di sini nih. Iya. Boleh ini boleh kita coba Ibu ya? Boleh dibuka. Kok dicoba sih? Bukunya kita lihat ya. Iya. Nah, ini dia ada 2 buku di sini. Kita bisa lihat nih, Cookies and Dessert Kekinian Pilihan, Fatmah Bahalwan. Lalu ada lagi cake layak jual pilihan Fatmah Bahalwan. Wah, seru. Aku boleh ngintip-ngintip nih ya, Bu, Boleh, isinya. silakan. Ini buku terbaru ya, yang terbit tahun lalu sih sebenarnya. Tahun lalu yang mana nih? Dua-duanya Dua-duanya, atau jadi sekali terbit ada 2 buku. Wah, Ibu bikin buku kayak gini berapa lama nih waktu yang dibutuhkan? Ini sih sebenarnya cepet ya, karena editor dari penerbitnya tuh sangat kooperatif. Saya pengen bilang terima kasih sama Ibu Inta Hardiman dan juga Mas Yudo Asmoro. Ya Allah, kalian tuh hebat banget ya, udah membantu supaya buku-buku ini terbit gitu dalam waktu cepat. Isinya tuh sangat membantu, karena resep-resep sebenarnya resep Fatmah Bahalwan tuh banyak banget bisa ditemukan di dunia medsos gitu ya. Nah kalau dibukukan kayak gini, ibu-ibu bisa ke dapur nggak pakai scrolling lagi. Wah, ini ya, berarti foto semua hasil dari resepnya ini foto-foto, ini ya? Iya, foto-foto saya tuh. Keren nih guys, teman-teman ya. Jadi kalau yang mau bikin usaha kue atau mungkin emang mau bikin keluarga seneng ya, jangan lupa dibeli. Kalau mau beli di mana nih, Bu? Ini belinya bisa di kami ya. Hubungi kemana? Menghubungi ke nomor HP saya juga boleh ya, di 0817 483 7200 atau ke seluruh jaringan toko buku Gramedia. Di Gramedia semuanya ada ya? Ada. Wah, seru. Sebenarnya ini adalah buku kesekian ya, Ahmad ya. Total udah berapa buku, Bu, dikeluarkan? Udah mungkin sekitar 15 buku tuh ada gitu ya. 15 buku, Masya Allah. Ini yang berarti yang ke-15 ini ya? 14-15? Ini yang ke-17 kali ya, gitu ya. Sampai nggak tahu lagi ngitungnya, berarti udah banyak banget itu. Bener, karena biasanya buku-buku suka didaur ulang, terbit 1 buku lagi, kayak gitu ya. Jadi ini memudahkan banyak orang untuk tenteng-tenteng bukunya ke dapur kayak gitu. Oke, keren. Dan bisa untuk hadiah gitu ya. Biasanya ibu-ibu suka kasih hadiah untuk putri-putrinya yang baru menikah atau yang hobi masak gitu ya. Yang baru nikah, kalau perlu jadiin apa tuh?
yang seserahan ya Bu ya. Seserahan isinya buku masak semua gitu. Benar-benar. Seru-seru. Buku-buku ini juga kami seneng banget ya bisa terbitkan buku dari tahun 2006 itu udah mulai terbit buku-buku dari NCC gitu. Nah itu karena awalnya tuh penerbit datang gitu dan bilang, Bu Fat kita mau bukukan resep-resep ibu. Kata saya buat apa dibukukan? Resep saya udah nyebar ibu gitu resep, ya. Resep udah banyak. Iya. Kenapa harus jadi di buku? Kenapa Apa yang harus beda sama yang udah ada? Jadi sama sebenarnya gitu. Kalau ini baru ya, baru ini resep-resep baru. Artinya waktu itu saya merasakan udah banyak resep saya disebar di dunia internet, siapa aja bisa ambil. Tapi ternyata enggak. Jadi begitu diterbitkan jadi buku, bukunya bestseller gitu. Jadi Masya Allah ya, mungkin itu luar kompilasi biasa. juga ya, dikumpulin yang terbaik-terbaiknya lagi Betul, kan. betul. Saya sih waktu itu belajar bahwa ternyata memberi itu tidak pernah membuat kita kekurangan gitu. Semakin banyak saya memberi resep, semakin banyak saya mendapatkan rezeki dari situ. Masya gitu. Allah. Kursusnya laku, terus bukunya juga laku gitu ya. Alhamdulillah. Resepnya juga tetap nyebar di seluruh dunia. Seru-seru. Ya, teman-teman jangan lupa yang mau usaha bisa beli buku ini. Harganya murah. Oh iya, harga berapa, Bu? Cuman 125.000 kalau beli di toko buku. 125.000. Di NCC itu 110 deh. 110. Atau jangan-jangan kalau nggak pakai ongkos kirim. kursus ada paket khusus dengan buku mungkin. Enggak juga sih, buku Enggak juga sendiri gitu. Oh ya, kalau kursus dapat modul ya pasti ya Modul, biasanya. iya dapat. Oke, Iya. seru-seru. Oke. Iya, kalau kursus datang dapat 4 resep biasanya dipelajari saat itu juga. Harga kursusnya tuh mulai dari 500.000. Kalau buku 110.000 udah banyak resepnya. Lebih dari 35 resep. Siap. Jadi kalau di buku ini dengan harga 110.000 atau 125.000 ya ke toko buku itu bisa dapat 35 resep. Kalau kursus kan 4 resep udah harganya mulai dari 500.000. Jadi mending beli buku ya Bu ya. Jadi kalau menghemat ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau buku oke, mau datang kursus juga oke gitu. Seru-seru. Hidup ini pilihan. Terus ada lagi nggak Bu bisnisnya selain yang dari yang udah kita sebutkan tadi tuh usaha-usahanya? Usaha lainnya itu saya sekarang ini ada terima pesanan kue kering. Jualan gitu. berarti masih nih ya? Masih. Kalau dulu kan ada catering segala macam ya. Catering udah enggak lagi. Tahun 15 tuh saya hentikan catering karena catering tuh yang utama adalah controlling ya itu. Jadi sementara sayanya udah mulai sibuk untuk mengajar, bangun malam hari buku. kan buat persiapan. Iya, aduh luar biasa ya. Saya seneng banget sebetulnya menyajikan makanan untuk orang banyak gitu ya. Tapi itu terpaksa harus tetap saya cut. Kemudian juga berjalannya umur gitu ya, udah nggak sekuat dulu lagi gitu. Jadi sekarang baru saya mulai lagi adalah kue kering ya. Kue kering ya. Iya. Kalau mau beli kue keringnya di mana nih? Di rumah aja di Jalan Matraman Dalam 3 nomor 11. Itu ready atau harus? Ada yang ready, ada yang mesti pesen. Terutama untuk teman-teman yang maklun gitu ya, yang bisa sekalian banyak untuk mereka packing sendiri gitu. Jadi beli kuenya di ibu, mungkin mereka packing lagi gitu ya bisa kasih brand sendiri. Brand sendiri. Seru. Buat usaha juga bisa, mau belajar bisa, pokoknya all in solution semua ada di ibu. Insya Allah ya. Nah ada lagi selain itu mungkin ibu? Itu aja sih. Itu aja. Aja. Kita kalau ngomongin dari perspektif bisnis nih. Dari itu semua mana yang menurut ibu paling enak atau paling nyaman untuk ibu sendiri? Kalau buat saya sendiri mengajar tuh paling enak gitu ya. Sudah dari dirinya. Iya, saya tuh seneng banget membangkitkan semangat siswa-siswa saya. Terus saya sangat puas ketika dia bisa membuat kue yang saya ajarkan dan bisa melakukan bisnisnya gitu. Jadi saya tuh seneng banget kalau misalnya gini, kursus kita harganya mahal loh, misalnya gitu mahal loh. Nggak apa-apa Bu, 2 kali terima order sudah balik modal. Aduh, terus saya senang banget gitu. Iya. Satu kursus 500.000. Iya, dari mulai 500.000 ya. Ada yang mahal? lebih paling mahal itu 3.500.000. Kursus apa tuh Bu? Cake decorating belajarnya selama 4 hari. Kalau 500.000 itu 1 hari.
Iya, satu hari. Satu hari. Kalau itu Iya. 3 juta berapa tadi? Sorry. 3.500.000. 3.500.000. Iya, itu waktu belajarnya 3 sampai 4 hari. 3, 4 Sampai dia bisa sampai dia membuat bisa. kue ulang tahun. Ya gitu-gitu. worth it lah 3,5, tapi dia Iya. abis itu bisa usaha. Bisa usaha, dan ini kursus cake decorating termurah di dunia deh kayaknya. Kayaknya Karena di tempat lain pasti harganya di atas 7,5 juta sampai 15 juta seperti itu. cake decorating seru-seru. Iya. Ibu kan bikin kursus masak udah belasan tahun nih. Ya. Nah, boleh tahu nggak peserta yang paling nyebelin ketika kursus tuh yang kayak gimana? Jadi gini, buat saya tuh nggak ada yang nyebelin gitu ya. Nggak ada. Semuanya tuh baik gitu. Hanya kadang-kadang ada yang butuh tantangan ya kitanya ya. Gimana gitu ya. coba? Misalnya tuh dijelasin nggak paham-paham gitu. Nanti kalau kita sedikit suaranya agak tinggi, terus dianya komplain, kok gurunya galak gitu-gitu segala macam oke. gitu ya. Terus udah gitu belum lagi kalau kemudian udah nggak ngerti-ngerti, tanya terus, sementara satu kelompok teman lainnya tuh udah paham. Nah ini dia masih tanya terus. Jadi seperti memperlambat itu. kelas gitu ya? Tapi saya selalu suka mengajar meskipun seperti apapun dia gitu ya. Kadang-kadang ada yang suka kesel, malahan justru asisten-asisten saya gitu ya. Aduh ini gimana sih, ibu itu rewel banget gitu. Tapi saya selalu bilang dia yang rewel itu adalah sumber rezeki kita gitu. Karena Ada dia nggak sih datang. yang kalau kursus mungkin dia sampai ngambek, sampai pergi misalkan, sampai ditinggalin, atau bawa anak tiba-tiba jadi susah ngajar, yang kayak gitu-gitu gimana Ada challenge-nya? sih yang kayak gitu, tapi buat saya itu ya emang harus saya hadapi Hadapin gitu. ya. Tapi suatu saat saya pernah ngajar di Kuala Lumpur ya. Satu kelompok ibu-ibu dari perusahaan minyak gitu ya. Kalau kita dharma wanitanya lah gitu ya. Sekali waktu saya mengajar, salah satunya adalah kue kering itu lidah kucing keju gitu ya. Rupanya ada siswanya yang ibu-ibu yang berasal dari negara keju gitu. Negara keju. Iya, nah mereka bilang, sejak kapan keju dicampur dengan gula gitu. Saya baru tahu loh kalau jadi nggak boleh nih. Iya nggak ada, di tempat kita keju nggak boleh dengan gula gitu. Iya, kenapa emang ya? Rupanya mungkin di budaya mereka keju itu adalah sesuatu makanan yang mereka anggap luar biasa, yang tidak boleh dicampur dengan gula. Mereka biasa makan keju dengan buah gitu ya. Misalnya ada pemanis, adalah kurma, adalah mungkin kismis kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi enggak gula gitu. Sedangkan kue kering kan butuh gula supaya dia crispy gitu ya. Itu dia saking marahnya dia pergi loh dari ruangan. Tapi kalau menurut aku juga ya dia aneh juga gitu. Maksudnya kan kita ngomongin misalkan Indonesia gitu ya. Ya di sini hal yang biasa keju Iya, pakai gula gitu. Bener. Nah terus karena waktu itu banyak ibu-ibu asing juga ya. Berdua ini pergi, tapi yang lainnya terus saya bingung karena buat saya ya saya pengajar, saya diundang untuk ngajar, ya saya lakukan aja seperti yang harusnya saya lakukan gitu ya. Ketika ada yang pergi terus saya bingung tanya, ternyata yang lainnya ada ibu-ibu asing yang berasal dari negara lainnya, dia bilang, oh enggak ini good, ini nice gitu, nggak apa-apa gitu. Oh ya berarti yang aneh bukan saya gitu. Iya sih, Ya, menurut saya tapi juga saya aneh. dari situ belajar sih, ternyata ada makanan-makanan yang dipuja atau diagungkan oleh satu kelompok orang yang nggak boleh sembarangan diolah kayak gitu mungkin ya. Oke. Saya juga baru dengar ya Iya, seperti tapi itu. itu saya alami. Tapi kalau maksudnya gini, kalau kita menurut aku gitu ya, karena kebetulan kan ibu tahu lah aku bikin bumbu develop tuh kan dari berbagai macam negara. Jadi kayak contoh ini misalkan, aku lihat resep, kebetulan Malaysia juga nih. Aku lihat resep mereka bikin sejenis rendang pakai susu kental manis. Oke. Awalnya aku bingung, hah susu kental manis taruh ke rendang, satu kaleng bu dituang semua. Buat aku kalau mau mindset seperti itu memang aneh. Tapi kan kalau mereka makan ya berarti itu enak buat mereka. Ya aku nggak boleh bilang itu aneh jadinya, betul. ya. Seperti itu. Iya benar, tapi rendang pakai susu kental manis saya pernah juga kok bikin resepnya. Nah enak nggak tuh? Nah kalau menurut yang cicip sih enak sih mereka. Iya itu dia kan, artinya kan nggak boleh sampai kayak tadi ya kasus keju Iya, sampai ngambek benar, pergi, kenapa iya. gitu. Bener, tapi saya belajar jadi nggak semua orang seperti kita lah ya. Betul, paham. Terus kita sekarang nyambung ke ini Bu,
brand ambassador, Iya. Ibu nanganin banyak brand gitu Iya, ya. Itu deal-dealnya gimana sih kalau boleh tahu? Mungkin nggak usah detail gitu ya, Iya. tapi kayak mereka approach, mereka biasanya syarat-syaratnya apa aja, terus proses negosiasinya mungkin berapa lama. Iya, jadi untuk menjadi brand ambassador sebenarnya saya belum pernah melamar ya istilahnya ya untuk meminta jadi brand ambassador. Biasanya brand datang ke tempat Iya, kami. Ibu dilamar berarti. Alhamdulillah gitu ya, dipercaya gitu ya. Biasanya tuh kita punya kesepakatan khusus ya, misalnya rate khusus untuk menjadi brand ambassador, berarti ada keterbatasan saya untuk membawa brand kompetitor. Nah, untuk itu kita harus diganti nih, gitu. Biaya-biaya itu selama 1 tahun gitu ya. Oke. Hitungannya berapa itu biasanya kami punya hitungan. Terus untuk itu supaya lebih dikenal lagi, pasti ada konten-konten yang harus kita buat. Dipublish. Misalnya video, foto, nah itu ada rate-nya sendiri gitu. Termasuk kalau backing demo live offline ya, misalnya Iya. biasanya kan di ballroom kayak gitu tuh itu juga ada Harus rate-nya pakai bahan itu masing-masing. ya. Iya, heeh. Tadi aku lihat nih di bukunya, ada beberapa bahan yang di blur ya. Oh iya 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 Itu iya. berarti termasuk berarti kompetitornya Ibu udah jadi brand ambassador gitu Iya ya. betul. Jadi biasanya yang di blur kalau di buku-buku ini karena buku ini tidak punya kesepakatan dengan brand yang saya bawa gitu ya. Sehingga penerbit ngeblur sengaja gitu. Dari penerbitnya? Dari penerbitnya gitu. Jadi oke. itu kita harus mengerti karena etikanya seperti itu gitu. begitu ya. Meskipun demikian di bahan masih kadang-kadang disebut untuk menghormati mereka. Boleh ya? Iya. Oh, tapi fotonya jangan di blur. Fotonya ada yang di blur deh, ada yang enggak deh. Ya itu kebijakan penerbit. Biasanya sebagai penulis nih beda lagi ya. Brand ambassador dengan penulis buku. Penulis buku ini sebenarnya bekerja sama dengan penerbit gitu ya. Jadi misalnya ada salah ketik atau kayak gimana tuh itu kita mesti benar-benar sebelum diterbitkan sebuah buku mesti dikoreksi gitu. Benar. Makanya ada profesi sebagai editor ya. Betul. Bayarannya khusus, kalau masakan tuh ada tukang cicip ya. Ah, Gitu. Kalau buku ada editor. Dari situ kita punya penghasilan dari buku tuh adalah royalti. Royalti karena untuk menulis sampai buku terbit kayak gini nih, kalau saya tuh boleh dibilang nggak modelnya cuman resep sama foto-foto aja. Fotonya berarti dari Iya. berarti Ibu kasih nih resepnya aku ini, fotonya ini, terus diedit sama dia gitu ya. Iya, sampai mereka jadi desain sampai buku jadi. semuanya. Iya, mungkin ada penulis lain yang punya kesepakatan beda, tapi paling tidak yang saya alami seperti itu. Gitu. Jadi dari resep-resep saya, foto-foto, biasanya ada foto yang dibikin baru atau foto yang tabungan. Kalau fotografer tuh punya tabungan ya, tabungannya stok gitu adalah ya. foto ya. Nah kayak gitu tuh tinggal dicetak. Sekarang Bu Fat kita mau coba buka YouTube-nya Ibu. Oke, silakan. Sama Instagram-nya. Boleh. Oke, ini kita lihat di YouTube. Usernya apa nih? Fatma Bahalwan. Fatma Bahalwan. YouTube.com/Fatma Bahalwan 9732 ya. Ya. Oke. Ini kalau kita lihat langsung ke bagian populer. Ya. Nah, ada video, wah udah jutaan views loh ini. Aduh, senengnya. Ini ada taktik strategi khusus kah atau memang kayak ya udah diupload aja gitu? Gimana sih Bu milih ini? Kalau di YouTube tuh saya biasanya milih materi yang lagi trending lah gitu ya, nyari yang lagi trending gitu. Ya. Nanti dibuat videonya dan upload dan lain sebagainya, ada admin yang mengerjakan gitu ya. Saya pokoknya syuting selesai udah upload juga admin semuanya gitu. Pertanyaan-pertanyaan biasanya admin akan konsultasi ke saya, ada pertanyaan ini nanti dijawab seperti itu gitu. Jadi saya kadang-kadang nggak monitor berapa banyak sih viewer yang ada gitu ya. Tapi kalau misalnya dapat laporan viewernya jeblok banget gitu tuh kayaknya aduh jangan sampai ya. Saya udah masak susah-susah nggak ada yang nonton. Gitu. Jadi kami berusaha kasih materinya tuh yang se-trending mungkin, yang
bisa diperlukan oleh para penonton. Aha, tapi masih upload video-video YouTube kah sekarang Ibu? Masih Masih ya? Iya nih masih tuh. aktif. Kemarin itu sempet agak tersendat karena suara saya hilang gitu ya. Istirahat dulu. Agak maksa sekali waktu karena saya merasa, aduh kok lama banget ya, kalau nggak upload tuh kayaknya juga sedih juga gitu, Mhm. nggak menyapa para subscriber gitu. Jadi maksa bikin video deh. Tapi suaranya patah-patah gitu sehingga pertanyaan yang ada adalah, "Bu Fat kenapa? Sehat-sehat ya?" Gitu, Ah, kayaknya sedih jadinya. malah itu yang ditanya ya. Iya. Iya nih, rahasia bikin donat ala Jeko, 2,9 juta views. Terus ada roti unyil, yuk kenali 17 modelnya, Iya. 1,8 juta views. Oh, Iya, keren adminnya Ibu. juga keren ya. Dia bikin apa, thumbnail-thumbnailnya tuh yang menarik. Iya iya iya. Ini semua, record-nya di studio yang di Matraman atau yang di mana? Iya, yang di Di Matraman. Matraman ya? Kemarin waktu sementara pindah di Pulau Asem, ya di Heeh. Pulau Asem sih, di sana Ah, rekamannya. kalau menurut Ibu ada apa ya, saran mungkin untuk, eee, orang-orang yang apa ya, sebutnya konten kreator atau apa, Mhm yang mhm. ngupload, resep di YouTube. Aku Iya. juga ngupload soalnya resep di YouTube gitu Iya ya. iya 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 Jangan iya. lupa cek channel-nya The Spice Guy, nggak cuma podcast, ada juga Siap. resep masak. Nah, Mhm. ada saran nggak kira-kira gimana tadi kan sarannya itu ya, cek, yang lagi trending ya, Iya, jadi lagi menu-menu yang lagi trending gitu terus mengedukasi. Jadi saya selalu, kasih edukasi di mhm dalam video itu, ada satu yang perlu penonton ketahui gitu. mhm, Misalnya, mmm, di satu resep roti misalnya gitu ya, kalau butter nanti jadinya kayak apa, kalau margarin nanti jadinya kayak ah, apa, dan masing-masing sifatnya tuh kayak gimana, kayak gitu tuh edukasi paling itu nggak penting ya, saya selip-selipkan itu gitu mhm. supaya penonton tuh lebih cerdas gitu dari situ. Kemudian, juga membantu supaya, penonton tuh bisa kira-kira tuh, menu yang saya sajikan tuh bisa dijadikan bisnis mereka gitu. Mmm, Jadi bisa mudah buat lagi oleh mereka, lalu bisa dijadikan salah satu varian bisnis barulah kalau misalkan mereka belum ada, keren kayak gitu, keren. mhm. Terus Bu Fat sekarang kita masuk ke Instagram nih, Siap kita siap. cek. Guys, ini di sini di highlight-nya itu semuanya jadwal Iya bener itu, jadwal semua, jadwal jadwal semua. kursus. Nih kita Jadwal cek. Januari malah belum masuk highlight, Iya, kenapa belum belum ada? belum Tapi sempet udah ada keluar kan? ada di feed. Ini tiap hari ya, Bu, ya? Jadi mulainya, tadinya tiap hari ya, Senin sampai Minggu gitu. Lalu, belakangan saya kurangi hari Senin karena harus syuting untuk YouTube ya, setelah Heeh. punya YouTube gitu. Sekarang saya kurangi hari Selasanya juga karena harus bikin untuk, konten-konten, untuk brand gitu. Itu emang Brand. butuh waktu gitu, Mhm. sehingga 2 hari ini kosong, selebihnya untuk kursus gitu. Iya, ini kalau aku lihat yang Desember lebih padat lagi loh ini. Lebih padat, iya benar. Nih kita lihat yang Januari ya. Mhm. Sabtu tanggal 6, sekarang tanggal 3 nih. Oh berarti yang paling dekat ini ya. Paling dekat ini untuk tahun Ini baru. apa nih? Cake dasar, Cake dasar. sponge cake, butter cake, Ada cake. 6 pelajaran gitu ya. Jadi misalnya cake dasar. Apa sih yang akan didapat di kelas cake dasar ini gitu ya. Nah, cake dasar itu biasanya saya memberi pelajaran dari dasar Mhm, bagaimana sukses membuat sponge cake misalnya gitu. mhm, Lalu bedanya sponge cake dengan butter cake itu apa gitu. Ini mhm. diajarkan juga di situ. Iya. Jadi pelajarannya ada 6. Kemudian ada pelajaran yang orang-orang pengen tahu kalau menggunakan sedikit telur jadinya kayak apa, kalau Ah, menggunakan banyak telur jadinya kayak apa. Nah, menunya oh. ada gitu ya. Lalu kalau dimatangkan dengan cara dikukus, bedanya dengan cara dipanggang tuh bagaimana gitu ya. Wah, Nah, benar-benar itu di kelas cake dasar ini dipelajari. diajari. Kemudian juga sampai ke pecahin telur, misahin kuning Kuning sama telur dengan putihnya. putih telur, itu gimana sih supaya gampang gitu, lalu supaya nggak gagal. Tingkat kegagalan membuat sponge cake itu tinggi banget biasanya ibu-ibu yang sekarang alhamdulillah ada YouTube gitu ya. Mhm. Yang dulu kita selalu kesusahan dari mulai milis sampai ke medsos lainnya gitu ya. Kita jelasin bahwa harus kental berjejak. Itu tuh Apa itu kental berjejak susah gitu? banget gitu, susah banget tuh sampai sekarang ada YouTube alhamdulillah banyak yang bisa ngerti dari video. Mhm. Tapi ada yang nggak puas juga berarti harus datang Harus kursus gitu. kursus. Seperti itu. Jadi di kelas cake dasar ini biasanya siswa yang habis mengikutinya
itu langsung bisa paham mengapa sih kemarin gagal bikin kue gitu. Itu enak banget dan saya sangat enjoy. Saya sangat suka dengan kelas ini karena biasanya ada kepuasan yang luar biasa dari siswa kursus yang pulang dari kelas ini. Wah, Gitu. langsung bikin usaha jangan-jangan ya. Dia langsung bisa kasih konsultasi pada orang lain. Misalnya di grup dia bisa ngasih tahu kalau ada yang nanya kenapa kueku bantat, dia bisa ngasih tahu. Gitu, karena kamu tepungnya nggak cocok, karena kocokannya kurang kental, karena ngaduknya kurang rata, kenapa mengendap dan lain sebagainya. Itu siswa pulang dari kelas cake dasar tuh seperti punya bekal gitu. Siap. Ini Ibu kan tadi bilang kalau ada hari Selasa ya tadi ya untuk bikin resep untuk brand-brand Konten, itu iya, ya. Ini ada nggak sih misalkan kayak dari brand tuh mintanya bikin ini tapi ternyata mungkin gitu ya bahannya tuh mungkin kurang cocok gitu. Itu Ibu harus eksperimen lagi ngakalin atau gimana sih? Iya benar. Jadi untuk brand itu saya punya tanggung jawab sangat besar gitu karena saya harus mempromosikan brand mereka dan mengaplikasikan pada menu tuh dengan benar gitu. Jadi kami trial dulu gitu sebelum kemudian syuting jadi video itu, kami trial dulu sampai benar-benar jadi bagus dan biasanya ada brand yang merasa penting untuk cicip dulu gitu ya. Sampai segitunya ya. Ada yang seperti itu, ada yang Ya udah percaya gitu ya. Meskipun tingkat kepercayaan pada resep saya alhamdulillah itu hampir nyaris 100% Harusnya gitu ya. 100% lah. Nyaris 100% gitu. Jadi kalau resep saya bisa dipercaya. Nah itu kalau trial iya gitu. Selalu kita trial, kita sampai jadi bagus menggunakan produk mereka karena kalibrasi di satu merek dengan merek lain itu beda-beda gitu. Nah jadi kalau pas lihat di video udah langsung jadi bagus, kadang-kadang tuh Bubat kok kamu bisa sih semenit jadi kue? Itu syutingnya udah lebih dari 1 hari. Coba terus ya. Iya. Gitu. Terus ini ada hari Minggu, Sabtu Minggu ini cake potong aneka model. Oh ini ada biayanya ya 500.000 nih ya. Ada biayanya langsung tertera di dalam jadwal gitu karena kalau enggak nanti siswa banyak sekali pertanyaan dan kita repot jawabnya. Jadi berapa harga biayanya dan langsung lain-lain. tertera di Ini situ. ada yang hari Jumat nih tanggal 26 premium marmer cake. Betul. 750.000. Iya. Kenapa dia lebih mahal? Karena dia praktek sendiri dari mulai bahan tepung sampai jadi satu loyang dan satu loyang itu untuk dia Bawa gitu, pulang. bawa pulang gitu. Ngomong-ngomong marmer cake tuh kayak apa sih Bu? Marmer cake tuh yang mana ya? kemarin sempat viral ya karena banyak loyang-loyang sultan yang bagus-bagus harganya mahal gitu. Dan sangat cocok untuk dipakai untuk membuat marmer cake. Itu kalau marmer cake tuh kayaknya pasti tahu deh ya karena Aku mungkin harus lihat fotonya ya, nggak tahu ini apa namanya gitu. Iya, itu jadi bolu kita bilangnya tuh butter cake gitu ya karena jumlah butter yang digunakan banyak gitu ya. Dan teksturnya kalau dipotong tuh nggak beraturan, jadi kayak marmer seperti itu. Kalau ada yang bilang marble cake, ada yang bilang marmer cake gitu. Nah itu seperti itu gitu. Seru. Nih buat kalian yang mau belajar bukan masak ya, ini kue ya. Kue. Yang mau belajar bikin kue, ini Bu satu nggak ada yang masak gitu di sini? Kue Ada semua yang nih. masak dong, ada mungkin masakan nih? Palembang, Dimsum. ada dimsum, ya. Bener-bener. Oh ada. Jadi pokoknya cek aja jadwalnya pilih yang cocok yang mana. Bener. Walaupun kalian udah ngerasa udah jago, jangan ngerasa seperti itu. Belajar terus, apalagi yang belum pernah dicoba gitu Bener, ya. gitu. Saya sendiri masih banyak belajar juga karena setiap kita tuh harus mengembangkan diri ya. Belajar terus itu wajib deh untuk setiap orang gitu ya. Jangan pernah merasa puas untuk satu ilmu itu aja gitu, tapi kembangin diri kita. Insya Allah kita akan jadi orang yang sukses. Amin. Cek IG-nya ya di Fatmah Bahalwan, udah centang biru ternyata. Iya. Pasti ada centang biru. Ya kursusnya di NCC Matraman, ini di Jalan Matraman Dalam 3, nomor 11 RT 9 RW 7 Jakarta Pusat. Untuk nomor WA-nya juga bisa dicek Dilihat aja di situ nanti ya, ada di 3 nomor. IG-nya atau di deskripsi juga nanti kita cantumin ya Bu Yes. ya. Boleh gitu. Jadi ini bener guys, isinya schedule semua ya. Iya, schedule, kemudian ada resep-resep juga Ada resep-resep gitu ya, ya. ada video-video juga gitu di situ sama kegiatan saya juga ada tuh ya.
Itu lagi Yang ngumpul ini ya? sama teman-teman chef gitu. Iya, Wah, itu ini berkumpul dengan para dewa tuh ya. ini ada Chef Muto Iya. yang aku tahu ya. Terus ada mana lagi sini Ada ada chef Yongki. Yongki itu yang mana nih? Ini fotonya kecil-kecil nih. Iya, kecil-kecil kan ngumpul Ngumpul semuanya semua ya. ini. Oh, ini nih Ibu siapa namanya? Bu Siska. Iya. Ada Bu Siska, Legend juga. legend banget. Iya. Seru ya. Ini kalau ngumpul para chef begini apa yang dibahas, Bu? Ini kebetulan berkumpul kemarin ada persiapan untuk expo Amazon ya yang ngadain. Amazon mana nih? Amazon Yang US itu? bukan Bukan, Amazon Amazon. Indonesia, Amazon Indonesia. Insya Allah di tanggal 23, 24, 25 Februari itu akan mengadakan expo gitu. Amazon tuh apa sih, Bu? Brand apa sih dia? Amazon itu Aku tanya tuh ya, arena bermain event itu ya? organizer ya. Bukan ya? Bukan. Kan itu yang bermain Ada yang anak-anak ya? bukan. Amazon yang Bukan, itu. ini Amazon beda yang kelas. event organizer yang suka bikin expo gede-gede gitu. Oh gitu, seru. Terus di sini, udah disebutin nih brand ambassador of bla 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 nih Iya, iya, brand-brandnya iya, iya. ya. Tahu nggak sih, aku yang kadang suka ngeliat story-nya Ibu tuh yang seru pas bikin yang roll itu tuh bolu roll ya, Roll cake ya. tapi pakai di dekor batik gitu. Oh iya iya Itu iya. pas iya, udah iya. jadi tuh kayak ih cakep banget. Seperti kain ya. Iya. Tapi kue gitu kayak sayang kalau dimakan. Bu Fat, kira-kira planning ke depannya apa nih? Mau bikin buku baru lagi kah? Atau apa gebrakan ke depannya nih? Jadi yang jelas di tahun 2024 ini saya kebetulan kan tadi saya cerita ada kerjasama dengan anak-anak muda nih di Momasa gitu ya, sehingga ada kelas-kelas online di setiap bulannya dengan menu-menu yang tren. Lalu insya Allah ada 2 buku lagi yang akan terbit ya gitu. Amin, Insya amin, Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Dan kursus yang ada sekarang tetap jalan ya. Jalan, Jadi ya. saya ingin banyak orang pintar itu tetap jalan. Jadi langsung cek aja jadwalnya setiap bulan ada baru gitu. Dan satu lagi mungkin baking demo secara offline yang khususnya ngumpulin banyak orang gitu akan kami adakan lebih banyak lagi di Itu tahun biasanya ini. di mana tuh, Bu? Kalau kayak Biasanya kalau baking demo itu di hotel ya kita sewa ballroom kayak sewa gitu. ballroom gitu ya. Itu Iya, ada iya. IO-nya khusus atau memang dari NCC-nya? Itu ada IO biasanya sih kita dari Momasa udah bikin rencana-rencana Bu seperti Fat, mau itu. masa tolong diundang ke sini ya, Boleh, biar bisa boleh, ngejelasin boleh. program-programnya. Iya, nanti, siap nanti saya sampaikan. Boleh, boleh. Iya. Terus Ibu, kan aku lihat Ibu sibuk banget, Masya Allah gitu ya. Iya, iya. Ada tips nggak biar tetap fit, tetap bugar gimana? Oke, iya. Jadi bagaimanapun beda ya tenaga saya di awal memulai NCC dengan sekarang itu udah beda banget gitu. Tapi paling tidak saya selalu menjaga kesehatan saya dengan selalu ketemu dengan banyak orang yang semangat, ketemu Ahmad, ketemu ibu-ibu NCC yang semangat belajar setiap hari, itu membuat saya juga ikut ketularan Itu semangatnya. ngasih charge ya Bu ya? Betul. Dan pola makan diatur, kemudian olahraga juga itu penting gitu. Itu Jadi itu yang membuat saya selalu sehat insya Allah ya. Gimana mau sehat ini suaranya udah berkurang gitu. Paling nggak ada koreksi-koreksi gitu, tapi saya berusaha untuk tetap sehat dan semangat gitu. Berkumpul dengan ibu-ibu NCC merupakan satu charging tersendiri gitu ya untuk semangat selalu berkarya. Bu Fat kan sebagai pendiri NCC ada ini nggak sih perasaan kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin nyatok nama tersebut atau pakai nama tersebut gitu Pakai nama NCC ya. tanpa izin misalkan ada perasaan Ibu gimana sih kalau ada kejadian seperti itu? Jadi gini, dahulu saya bangga sekali gitu setiap kali ada yang buka usaha entah online atau offline gitu, lalu mereka akan tulis proud member of NCC gitu. Tuh saya bangga gitu. Saya support mereka gitu ya. Dan sekarang nyatut namanya tuh seperti apa sih gitu, karena banyak banget sih yang sudah sukses dari NCC menggunakan resep-resep kami.
dan buat saya itu nggak ada masalah gitu. Saya malah dukung supaya mereka lebih sukses lagi gitu. Oke. Jadi untuk ibu-ibu dan para pengusaha makanan yang kemudian sukses dengan resep-resep yang kami sebarkan di NCC, itu kami senang sekali gitu ya, kami bangga sekali bila resep-resep kami bisa jadi manfaat. Amin, Gitu. amin, alhamdulillah. Terakhir Bu Fat, karena penonton kita rata-rata UKM, Yes. ya ada saran untuk para UKM di sana? Silakan. Baik, teman-teman UKM, begini, saya belajar di tahun 2023, banyak sekali teman-teman yang mengeluh bahwa bisnis di tahun 2023 ini sepi, gitu. Perdagangan sepi, grafik semua turun gitu, yang jualan kue, yang jualan masakan semuanya pada turun gitu ya. Nah, tapi setelah tahun ini berganti, ternyata kita bisa loh melewati tahun 2023 ini dengan lancar ya. Alhamdulillah. Mungkin penghasilan kita tidak sebanyak sebelumnya, sebelum pandemi. Tapi dengan penghasilan yang kita dapatkan di tahun 2023 ini, kita bisa melewatinya dengan baik gitu, alhamdulillah. Jadi jangan pernah kecil hati dan bersedih kalau di tahun 2024 nih masih nggak tahu mesti ngapain. Jadi pokoknya lakukan sesuatu untuk Anda sendiri. Ya, jadi do something for your life. Pasti kalau kita melakukan sesuatu ada hasilnya. Baru kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita nggak dapat apa-apa. Makanya tetap semangat, percaya pasti kita bisa melewati masa-masa yang sulit, dan insya Allah bisa lebih sukses lagi di tahun 2024 ini. Amin, amin, amin. Makasih Bu Fat sudah mampir ke Sama-sama. The Spice Guy. Baik, sukses untuk Spice Guy juga ya. Amin, amin, amin. Makasih sekali lagi udah datang. Buat kalian semoga episode kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa tonton episode-episode yang lain karena banyak juga pembicara-pembicara yang tidak kalah seru. Dan kalau kalian ada request untuk pembicara tertentu, silakan tulis di kolom komentar, kita akan berusaha undang ke sini. Spice Guy, semoga bermanfaat. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.